hadirat-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat ini Bapa, curahkan Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami bisa yang boleh berbeda Tuhan ketika kami datang, kami pulang boleh membawa sukacita Tuhan. Kami boleh berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita lagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau serukan namanya.
ini. Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada. Roh Kudus-Mu berada di tengah-tengah kami saat ini. Kami penuh dengan sukacita di dalam kami memuji memuliakan Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan. Agar supaya hamba-Mu dapat berkata-kata hanya menurut kehendak dan kemauan Allah. Setiap kami yang ada pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak senang buat kami dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus hancurkan patahkan kuasa darah-Mu. Kami ada kebebasan untuk dengar firman-Mu. Berkati Tuhan anak-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam puji-pujian. Pakai lebih hari di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari-hari ini kita sementara menanti bagian yang dalam rangkaian ibadah Paskah, kebangkitan, dan pada minggu yang akan datang kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan selanjutnya hari ketuangan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan berbicara tentang pengurapan atau urapan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, salah satu hal yang penting di dalam pengangkatan raja, nabi, imam adalah pengurapan. Jadi sahnya seorang raja berkuasa ketika dia telah diurapi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dia sudah diurapi, dia seperti telah mendapat mandat, telah mendapat kuasa, dan telah dilengkapi dengan otoritas untuk dia dapat memimpin, untuk dia dapat melakukan tugas-tugas yang seharusnya dia lakukan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, firman Allah berbunyi seperti ini. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini pengakuan dari seorang raja bagaimana dia merasakan pertolongan Tuhan, dia merasakan berkat-berkat Tuhan, dia merasakan kemenangan di dalam dia menjalani kehidupan sebagai raja. Raja Daud tidak mudah untuk memimpin bangsanya. Dia diperhadapkan dengan segala macam persoalan pergumulan, tetapi Daud menyimpulkan bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan Daud sebagai seorang raja. Bahkan anaknya sendiri saja sempat mengkudeta dia. Dia harus keluar, dia harus lari dari istana. Peperangan-peperangan yang terjadi, baik dari keluarga Raja Saul, musuh-musuh yang ada di sekitar bangsa Israel. Tetapi Daud simpulkan bahwa orang yang diurapi oleh Tuhan, maka dia akan mengalami kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan.
Sehingga saya mau katakan kepada saudara bahwa betapa pentingnya kita diurapi oleh Tuhan. Kita diperhadapkan dengan keadaan, dengan situasi yang terjadi di ujung akhir zaman ini. Kalau kita tidak dilengkapi dengan pengurapan Tuhan, kita tidak dilengkapi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka saya mau katakan kepada saudara, betapa lemahnya kita, dan bisa-bisa kita akan mengalami keadaan di mana kita binasa karena kita tidak kuat menghadapi situasi kondisi yang ada yang sementara terjadi. Ketika Yesus akan naik ke surga, murid-murid ketakutan. Murid-murid merasa bahwa kekuatan mereka akan hilang dan mereka tidak akan sanggup menghadapi orang-orang di sekitar mereka, menghadapi ahli Taurat, menghadapi orang Farisi, menghadapi para tua-tua, pemuka-pemuka agama yang ada. Mereka ketakutan luar biasa. Tapi Yesus tahu keadaan mereka. Yesus mengerti dan sangat mengerti. Sehingga Yesus berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Aku akan kirim kepadamu Roh penolong yang akan menolong kamu. Yesus tahu betul bahwa manusia, umat Tuhan, orang percaya tidak akan kuat, tidak akan mampu. Sehingga dia berkata, aku akan kirim kepada kamu Roh penolong. Saudara, Roh Kudus datang, dia hadir menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak mampu, maka di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Ada beberapa hal saya ingin katakan, kekuatan di dalam urapan. Seperti ayat yang sudah kita baca, dia memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang. Yang kita akan melihat bagaimana kekuatan dalam urapan. Orang-orang yang diurapi, saudara, yang pertama kita belajar. Ada banyak hal, tapi saya akan ambil bagian-bagian yang ada 3 hal saja saya ingin sampaikan. Yang pertama, orang yang diurapi oleh Tuhan diberikan kekayaan hikmat yang luar biasa. Itu betapa pentingnya, saudara, hikmat di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya hikmat dalam kehidupan orang percaya. Kita menghadapi keadaan kita masih berkumpul, kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak sama dengan kita secara iman. Kita berkomunitas dengan orang-orang yang ada mungkin di kantor kita, di pendidikan kita, di masyarakat lingkungan yang ada. Kalau kita tidak dikasih hikmat, kita bisa bahaya. Kalau kita mau tunjukkan iman kita kuat, kita bisa dianggap orang yang terlalu radikal dalam iman sehingga kita dimusuhi dan tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Demi mau berteman dengan orang yang ada di sekitar kita, dengan lingkungan, dengan masyarakat, kalau kita tidak kuat, kita bisa hidup seperti mereka yang tidak berjalan menurut firman Tuhan. Ketika kita hidup dengan lingkungan yang dapat membuat kita terjerumus, kalau kita tidak punya hikmat, maka kita bisa ikut dan kita terjerumus dengan dosa yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, sehingga dibutuhkan hikmat untuk bisa berada di lingkungan yang mungkin tidak sesuai dengan iman kita, tetapi kita punya hikmat untuk memberikan jawaban, kita punya hikmat untuk bertingkah di sana, berlaku di sana, sehingga kita tidak terbawa, kita tidak menjadi seperti dengan dunia. Ada keputusan-keputusan yang betul-betul dibutuhkan hikmat yang luar biasa untuk kita putuskan apa yang kita lakukan kalau kita berada di tengah-tengah satu keadaan, satu komunitas yang mungkin tidak sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Firman Allah berkata, pergaulan yang buruk kan dapat merusak kelakuan, perbuatan yang baik. Kita tidak bisa hindari, kita belum di sorga, saudara. Kita belum disingkirkan di satu tempat di mana di situ semua orang kudus, semua orang benar. Belum saatnya. Nah, sebab itu kita
kita perlu urapan Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk supaya memberikan hikmat kepada kita, supaya kita dapat berlaku sesuai dengan firman Tuhan, tanpa kita harus keluar dari lingkungan, tanpa kita harus menyendiri, berpisah, berada di satu komunitas, semua di sana anak Tuhan, bagaikan malaikat, pakai baju putih semuanya, dan kita tidak mau bergaul dengan siapa-siapa. Tidak bisa seperti itu, saudara. Itu pernah di Bandung ada komunitas Sebue, saya tidak salah, yang pemimpin persekutuan tersebut. Dia berkata, Tuhan perintahkan kepada saya, semua anggota, kita jual semua hartanya, kita pindah di Nado, karena di sana komunitasnya orang percaya. Ada satu tempat di sana mereka akan tinggal, akan berkumpul. Akhirnya betul-betul dia terpisah di Bandung, dia masuk penjara. Nggak bisa, kita tidak bisa. Kita masih berada di bawah kolong langit dan Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang, kata firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat. Tuhan tidak berkata, karena kamu sudah percaya, setiap orang percaya langsung dipindahkan. Setiap orang percaya langsung dipindahkan di satu tempat, di mana di situ tidak ada godaan dan lain sebagainya. Tidak. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Saudara ingat ketika Raja Salomo, dia dilantik menjadi raja. Maka Tuhan melimpahkan hikmat yang luar biasa kepada dia. Sehingga ada banyak perkara, banyak hal yang secara manusia sulit untuk dipecahkan. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan berikan hikmat yang luar biasa kepada dia. Sehingga sesulit apapun persoalan, sesulit apapun masalah yang dihadapi, maka Salomo dapat memecahkannya. Sehingga seluruh dunia, raja-raja yang ada, datang melihat apa benar Salomo punya hikmat yang luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 firman Allah berkata, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Itu luar biasa, saudara. Amin, saudara. Kalau dapat hikmat, satu peristiwa begini, saudara. 2 orang ibu tidur di satu tempat. Nanti tiba-tiba ibu yang satu mungkin dia menindih anaknya atau terjadi sesuatu, maka anaknya mati. Nah, ini ibu yang anaknya mati, dia mengambil anaknya yang mati, dia tukarkan kepada ibu yang anaknya masih hidup. Ditukar. Itu malam-malam, saudara. Itu ditukar. Pada pagi hari, ibu yang punya anak yang masih hidup bangun, dia lihat, loh, anakku sudah mati. Lalu dia perhatikan, loh, ini bukan anakku. Dia berkata kepada ibu yang anaknya sudah meninggal, ini bukan anakku, itu anakku, ayo kembaliin. Enggak, ini anakku. Berdebatlah. Dan perkara ini sampai kepada raja. Tidak ada saksi, belum ada CCTV waktu itu. Lalu mereka bertengkar di hadapan raja. Raja juga bingung nih. Saya tidak melihat, saya waktu melahirkan saya tidak di situ. Bagaimana saya mau menentukan mana yang ibu ini punya anak dan si ini punya anak? Karena saya mau tahu mana yang sudah mati, mana ibunya. Karena terjadi pertengkaran yang hebat di sana, sehingga raja bingung. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Lalu Salomo berkata, ambilkan aku pedang. Biarkan kedua bayi ini ditaruh. Lalu aku akan membelah bayi ini. Lalu aku akan berikan masing-masing kepada ibu ini. Karena dua-dua merasa ini bayi mereka punya. Jadi aku belah, aku bagi. Ini kamu punya bagianmu dan ini bagianmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu kalau mungkin kita lihat ini raja, kurang ajar ini raja ini dia. Masa rakyatnya sendiri mau dibunuh? Ini melanggar hukum. Kalau kita belum baca secara keseluruhan ini cerita, mungkin kita bilang Salomo ini benar-benar dia bukan anak Tuhan yang benar ini Salomo. Masa diurapi Tuhan, bayi yang masih hidup mau dipotong. Udah kalau mereka bertengkar sebagai raja, ambil saja itu, bawa jadi milik raja, milik kerajaan. Bisa dia punya kuasa untuk melakukannya. Tapi rupanya hikmat Salomo, kita tidak bisa jangkau ke sana. Orang tidak bisa jangkau.
Mungkin orang geleng-geleng kepala saat itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Si ibu yang punya bayi yang masih hidup, dia sujud, dia berkata kepada raja, "Raja, Tuanku raja, jangan potong anak ini, jangan bunuh anak ini. Biarkan saja anak itu diserahkan kepada ibu itu. Tapi jangan apa-apakan anak ini." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, si anak ibu yang anaknya sudah mati, dia berkata kepada, "Baik raja, kalau begitu bagi dua aja supaya saya dapat, dia dapat." Dalam artian, udah anakmu juga mati, anakmu sudah mati. Lalu kata Salomo, "Ambillah bayi itu yang masih hidup dan serahkanlah kepada ibunya." Luar biasa, saudara. Memang dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan hikmat yang luar biasa untuk memecahkan keadaan-keadaan yang sulit untuk dipecahkan. Kita butuh Roh Kudus. Nah, fungsinya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kata Tuhan Yesus, maka dia akan datang, dia akan turun, dan dia akan menjadi penolong bagi kamu. Ketika kita sulit memecahkan masalah, ketika kita sulit menentukan sikap kita, maka mari kita minta Tuhan. Mari kita minta pengurapan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, supaya ketika hal tersebut terjadi, maka kita punya hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Amen. Kalau kita tidak punya hikmat, itu masalah akan menjadi lebih besar. Tapi kalau kita punya hikmat, masalah sebesar apapun dia akan menjadi kecil, bahkan akan hilang karena hikmat yang Tuhan berikan. Amen. Yang berikut, saudara, kenapa kita butuh urapan? Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 8 dan 21, firman Allah berkata seperti ini. "Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, 'Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua,'" ayat 21. "Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ceritanya begini. Ketika Petrus memberitakan firman Tuhan, ketika Petrus mengadakan mujizat, maka orang-orang Yahudi, para tua-tua tidak suka. Ketika Yesus menyampaikan tentang Yesus, tentang kematian dan tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus, maka tua-tua Yahudi tidak suka, pemimpin-pemimpin agama tidak suka. Mereka memanggil, mereka menangkap, dan mereka berusaha untuk menutup mulut mereka. Mereka berusaha untuk melarang untuk memberitakan tentang Yesus. Tetapi semakin keras, firman Allah berkata, mereka mengancam rasul-rasul. Maka rasul-rasul, Petrus dan teman-teman, tidak takut. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang siap menderita, orang yang diurapi Tuhan, tidak mudah menyerah dengan keadaan yang ada. Amin, saudara. Amin. Kenapa saya kasih Petrus? Saudara ingat, Petrus itu cepat menyerah dengan keadaan. Ketika Yesus sudah ditangkap, anak kecil datang kepada Petrus. "Hei, bukankah engkau juga pengikut Yesus?" Enggak, bukan saya. Enggak, aku bukan pengikut Yesus. Orang lagi datang, "Bukankah engkau murid Yesus?" "Enggak, bukan. Aku bukan murid Yesus." 3 kali dia menyangkal Yesus. Lalu ayam berkokok. Dia teringat ucapan Yesus, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara, tapi peristiwa kamar loteng Yerusalem, peristiwa di mana ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, membuat Petrus yang penakut, yang membuat Petrus yang mudah menyerah. Dia tidak mudah menyerah lagi. Dia tidak takut dengan penderitaan. Dia tidak takut dengan kematian. Dia diancam. Dia disuruh tutup mulut. Dia tidak boleh berbicara, menyampaikan tentang Yesus yang disalib, yang menjadi juru selamat. Petrus berkata, "Tidak, aku tidak akan berhenti. Aku lebih takut kepada Tuhan daripada kepada kalian. Aku lebih takut kepada Tuhan daripada kepada kalian." Orang yang diurapi Tuhan tidak akan mudah menyerah. Amin. Mengapa banyak anak Tuhan, saya katakan anak Tuhan, yang menyerah, yang tinggalkan iman? Karena mereka tidak dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus.
Hanya demi popularitas mereka menyerah, tinggalkan iman kepada Tuhan. Hanya karena jabatan mereka menyerah, meninggalkan iman. Asalkan jabatan, pangkat naik. Hanya karena kekayaan mereka tinggalkan iman. Tinggalkan iman supaya bisa menikah dengan orang kaya dan lain sebagainya. Hanya karena iman. Saya kata, saudara, kalau kita punya iman, kalau kita punya pengurapan, kita bisa mengalahkan itu semua. Sebab itu dulu saudara, memang beda sekarang sama dulu. Tapi kalau masih ada daerah-daerah tertentu, masih kalau aliran Pentakosta masih teraniaya, dianggap sesat dan lain sebagainya. Sebab itu ada suka lagu lebih baik menderita di dunia ini, asal masuk surga. Saya mau iring Yesus selamanya. Saya mau ikut Tuhan selamanya. Bahkan ada pujian lebih baik miskin di dunia ini. Kenapa? Sebenarnya itu saya juga menjadi kaya di dunia ini, saudara. Jangan juga miskin. Tetapi kenapa pujian itu lahir? Itu memberikan motivasi yang kuat supaya orang jangan memikirkan harta kekayaan semata, tetapi mari pikirkan keselamatan, pikirkan tentang kehidupan yang kekal. Tiba-tiba sudah ganti nama, sudah tinggalkan Tuhan hanya karena jabatan. Beberapa polisi nado, saudara, dipikir masih Kristen, tahu-tahu udah pindah. Tapi ada banyak juga yang rela nggak naik pangkat, nggak dapat jabatan strategis, tetap sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Saudara, sekarang kita melihat seperti kita teraniaya dengan alam, seperti kita teraniaya dengan pandemi corona, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kata firman Tuhan, makin dekat kedatangan Tuhan, bukan lagi alam yang menganiaya kita, tetapi orang-orang yang tidak seiman pun, orang-orang yang dipakai oleh setan, oleh antikris, dapat menganiaya kita, dapat membuat kita celaka dan lain sebagainya. Ketika mereka melihat identitas kita, dapat saja mereka menganiaya kita, dapat saja mereka menyerang kita. Itu firman Allah yang mencatat. Tapi mari kita minta pengurapan Tuhan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, kata firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, ketika orang merajam dia dengan batu, dia hanya memuliakan Tuhan, dia mengangkat tangan dan memberikan pujian kepada Tuhan. Dia tidak merasa aniaya itu merupakan satu kesakitan, satu penderitaan yang mengharuskan dia meninggalkan iman, percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyerah. Dia tetap memuji Tuhan, terus dirajam. Dia terus memuliakan Tuhan sampai dia menghembuskan nafas. Dia tidak menyangkal Yesus. Dan saya yakin, memang pasti secara manusia dia merasakan sakit, tetapi ada kekuatan dari dalam yang memberikan dia kemampuan untuk dia bisa bertahan dalam sakit. Yang berikut, saudara, kekuatan di dalam urapan. Orang yang diurapi oleh Tuhan, dia punya kualitas hidup baik. Dia punya kualitas hidup yang luar biasa. Saya tidak banyak mengulas itu karena saya sudah banyak mengulas di kualitas hidup seperti Mas, sehingga saya lompat saja, saudara. Yang terakhir, orang
yang diurapi oleh Tuhan, seperti ayat pendahuluan, Tuhan memberikan kemenangan. Amin, saudara. Saudara, orang yang diurapi Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Kalau orang diurapi oleh Tuhan sudah ada masalah, tidak ada persoalan, itu luar biasa, saudara. Tetapi kenyataan yang terjadi, orang yang diurapi Tuhan tidak berbeda dengan orang lain yang tidak diurapi. Sama-sama menghadapi masalah, sama-sama menghadapi keadaan yang sukar dan lain sebagainya, menghadapi tantangan hidup, sama seperti yang tidak diurapi oleh Tuhan. Tetapi yang membedakan orang yang diurapi oleh Tuhan, dia menghadapi masalah, dia menghadapi pergumulan, dia menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi dia diberikan kekuatan untuk menghadapinya, dan dia boleh mengalami kemenangan. Amin, saudara. Nah, itu kekuatan kita. Kalau saudara mungkin saya beri kesempatan untuk berbicara, kalau saya beri kesempatan untuk saudara bersaksi, maka tidak ada dari antara saudara yang berdiri lalu berkata, saya selama hidup, ketika saya percaya kepada Tuhan, ketika saya sudah diurapi oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah memberkati saya, maka saat itu sampai hari ini sudah 30 tahun, 40 tahun, saya tidak pernah mengalami masalah dalam hidup saya. Saya yakin tidak ada yang berdiri seperti itu. Pasti ada masalah. Terkadang kita saja melihat seperti ketika kita melihat seorang, kita kira-kira, waduh, itu luar biasa itu bapak, luar biasa itu ibu, luar biasa itu keluarga, waduh, nggak ada masalah, luar biasa, Tuhan memberkati sekali mereka. Aduh, saya cemburu, saya kepingin seperti mereka yang tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka. Kalau saya lihat itu bapak dan ibu jalan, waduh, bergandengan tangan, senyum kepada siapapun. Aduh, mereka tidak berkekurangan dalam apapun. Saudara melihat gunung dari jauh, saudara hanya melihat hijaunya daun-daun. Tetapi ketika saudara masuk dalam gunung tersebut, maka saudara akan menemukan batu-batu, saudara akan menemukan semak duri di sana. Sama. Coba saudara datang dan dekati, dan bertanya kepada orang yang saudara merasa orang yang hebat, yang tidak pernah ada masalah dan lain sebagainya. Saudara tanya kepada dia, tanya, bro, waduh, luar biasa. Kayaknya tidak ada masalah. Waduh, saya kepingin. Mungkin ketika dia cerita soal ketemukan, waduh, dia lebih besar masalahnya dari saya. Kenapa saya yang mudah menyerah? Padahal masalah saya kecil banget. Tidak ada yang tidak ada masalah. Tetapi orang yang diurapi oleh Tuhan, sekalipun dia punya masalah, sekalipun dia punya persoalan, sekalipun dia punya pergumulan, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada mereka. Itu yang harus kita imani, saudara. Mazmur 28 ayat 8 firman Allah berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, kita tidak perlu Tuhan, kita tidak perlu benteng kekuatan yang mau menolong kita. Tetapi karena kita masih menghadapi masalah, sehingga Tuhan adalah benteng kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya. Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin, saudara. Ini peringatan Tuhan. Kita ini orang-orang yang diurapi. Tuhan katakan, jangan usik-usik umat-umatku. Jangan usik-usik orang yang diurapi olehku. Berani kamu mengusik mereka, berani kamu coba-coba mau mencelakakan mereka, lagi kamu coba-coba mau berbuat jahat kepada mereka, maka aku adalah benteng kekuatan yang akan melindungi mereka. Jangan heran dimanapun saudara pergi berada, saudara tidak melihat, tapi ada benteng kekuatan yang selalu menolong saudara, yang selalu menjaga saudara, yang selalu memberikan jaminan kepada saudara bahwa Tuhan ada di sana. Saudara tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi saya mau katakan, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, di situ ada Tuhan yang selalu menjadi benteng keselamatan bagi kita.
Oh, itu biasakan, kemanapun kita pergi, kita libatkan Tuhan. Tuhan, saya mau mengadakan perjalanan, sertai, berkati perjalanan saya. Nah, benteng kekuatan itu akan membagari saudara, dan dia akan memberikan berkat kepada saudara, dia akan memberikan pertolongan kepada saudara. Ayat yang terakhir 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin saudara. Orang yang berpercaya, orang yang beriman, dia mendapatkan pengurapan yang besar daripada Tuhan. Dia mendapatkan pengurapan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan disitulah pertolongan Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan. Siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya.